Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya percaya sepanjang minggu kita semuanya telah melewati tentunya dengan pertolongan dan mukjizat yang sangat luar biasa. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, kita akan sama-sama berdoa pada saat ini. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kemurahan Tuhan yang telah dilimpahkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi, sidang Tuhan yang kami kasihi dan seluruh keluarga kami. Dan saat ini kami kembalikan segala ucapan syukur atas pembelaan, mukjizat, pertolongan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, karena kami sangat membutuhkan kebenaran-Mu yang kami akan bawa dalam perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada saat ini saya akan membawakan satu tema firman Tuhan. Allah tetap bekerja dalam situasi apapun. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Kita akan baca bersama-sama. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau kita memiliki Allah yang luar biasa, di mana Tuhan tidak pernah berhenti dalam pekerjaannya. Itulah Allah yang kita miliki di dalam Yesus Kristus Tuhan. Sehingga pada saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang kita sudah baca tadi, bahwa Allah turut bekerja. Kita tahu sekarang, kita tahu saat ini, bukan yang kemarin, bukan yang akan datang, tetapi kita tahu sekarang bahwa Allah tetap bekerja dalam situasi apapun. Karena apa? Karena Allah kita adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Dia yang sanggup mengendalikan alam semesta, dan Allah bukanlah manusia, dan manusia bukanlah Allah. Sehingga Tuhan mengatakan bahwa kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu Allah ingin memenuhi janjinya, tetapi Allah katakan akan terus bekerja. Ya. Allah akan bekerja kepada siapa? Ya, tentunya kita harus mengerti bahwa Allah tidak pernah menjanjikan kepada orang yang percaya kepada Tuhan bahwasanya kita tidak akan mengalami suatu penderitaan atau sakit penyakit ataupun tantangan di dalam dunia. Tetapi Allah akan menjanjikan kepada orang yang percaya bahwa Tuhan akan bekerja kepada, yaitu semua itu akan mendatangkan kebaikan. Jadi dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita akan menerima yang baik daripada Tuhan. Kita juga harus mau menerima yang tidak baik, yaitu sesuatu mungkin tantangan ujian dalam kehidupan kita. Karena itu ingin Allah memberikan kepada kita, menepati janjinya kepada kita. Karena Allah ingin memenuhi janjinya, tetapi Allah yaitu bisa, atau Allah itu sanggup membalikkan setiap keadaan yang ada pada kita. Artinya Tuhan tidak hanya memberikan
katakan bekerja kepada segala sesuatu, ya, bahwa Allah akan bekerja baik yang mungkin tidak kita terima atau kita tidak menerimanya sesuatu yang tidak berkenan di hadapan kita. Tetapi pada saat ini, yaitu kita akan melihat satu kebenaran yang sangat luar biasa di dalam ayat tadi, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ada dua janji pada siang hari ini, yaitu Allah akan bekerja bukan kepada semua orang, tetapi Allah akan bekerja yaitu kepada orang-orang yang tentunya memenuhi syarat-syarat yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, dalam perjalanan kita sepanjang minggu ini. Yang penting dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi, Allah turut bekerja dalam situasi apapun, ya. Tetapi dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan janji itu. Tuhan akan kita akan bisa mengklaim janji Tuhan bahwa Tuhan akan tetap bekerja dalam segala sesuatu, akan mendatangkan kebaikan bagi syarat-syarat atau ya dua syarat yang akan saya bagikan pada saat ini, yaitu poin yang pertama, Allah akan bekerja atau Allah akan memberikan janjinya kepada kita orang yang percaya pada Tuhan. Yang pertama di dalam bagian yang di bawahnya, yaitu Allah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Janji itu bisa diberikan kepada kita supaya Allah itu bekerja dalam situasi apapun, atau Allah akan turut campur tangan dalam kehidupan kita dalam situasi kondisi apapun. Ya, itu diberikan kepada orang-orang yang tentunya Allah akan memberikan itu kepada orang-orang yang mengasihi Allah. Orang-orang yang mengasihi Allah. Berarti ada satu kriteria bagi orang yang tidak mengasihi Allah, tentunya janji itu tidak akan diberikan kepada kita. Ya, puji nama Tuhan. Ya, di sini dikatakan di dalam 1 Korintus, ya, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ketiga, saya akan membacakannya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Puji Tuhan. Poin yang pertama tadi bahwa janji Tuhan, Allah akan terus bekerja dalam hidup kita, maka bagi orang yang mengasihi Tuhan. Di dalam Korintus tadi dikatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan maka akan dikenal oleh Tuhan. Betapa bahagianya ketika kita menjadi pribadi yang dikenal oleh Tuhan. Karena apa? Kalau Tuhan mengenal dalam kehidupan kita, maka Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Bahkan dalam firman Tuhan juga katakan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, yang tidak pernah terlihat oleh mata kita, itu disediakan bagi Allah. Ya, karena Allah mengenal kita. Orang yang mengasihi Tuhan akan dikenal oleh Tuhan. Saudara, kalau kita boleh melihat, ketika kita dalam kehidupan kita hari-hari, ya saat ini, ya kalau kita dikenal oleh, ya mungkin Bapak Camat atau Bapak Bupati, ya kita dikenal oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan yang besar seperti itu, maka kita akan menjadi bangga karena kita dikenal. Dan orang itu kalau kenal, maka orang itu akan mengerti apa yang menjadi ya kesukaannya, makanan kesukaannya, apa yang tidak disukai. Dan siang hari ini kita mendapatkan satu kebenaran yang sangat luar biasa. Ya. Orang yang mengasihi Allah maka akan dikenal oleh Allah itu sendiri. Betapa bahagianya
di dalam dunia saat ini, ya, kita perlu mengasihi Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan mengenal kita. Tuhan juga akan mengerti apa yang menjadi keinginan-keinginan kita. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita juga akan mengerti apa menjadi keinginan-keinginan Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari, ya. Puji nama Tuhan. Barang siapa yang mengasihi Allah, maka akan dikenal oleh Tuhan. Biarlah kita semuanya dalam situasi kondisi saat ini, ya, biar Allah bekerja dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam masa depan anak-anak kita, dalam pelayanan kita, dalam kesehatan kita. Biarlah kita, poin yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Poin yang kedua, kita supaya Allah terus bekerja dalam situasi kondisi apapun, maka bagi orang yang dipanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Sini dikatakan, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya. Di sini mengatakan Tuhan memanggil kehidupan kita, tetapi Tuhan memanggil kehidupan kita bukan hanya memanggil untuk menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat, tetapi Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita, setiap orang yang sudah mengasihi Tuhan, Tuhan memanggil kita, yaitu supaya kita sesuai dengan rencana Allah. Apa rencana Allah dalam kehidupan kita setiap pribadi? Tuhan punya rencana dalam setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita ini menjadi satu pribadi yang memiliki karakter seperti Kristus. Rencana Allah. Supaya apa? Supaya nama Tuhan akan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Pribadi Kristus akan muncul dari dalam diri kita. Jadi dikatakan di dalam firman Tuhan, biarlah kita, ya, semakin berkurang, tetapi Kristus semakin bertambah dalam kehidupan kita, sehingga kita dipanggil sesuai dengan rencana Tuhan bagi setiap kita adalah rencana yang luar biasa. Kita dijadikan, yaitu sesuai dengan gambar Allah. Artinya kita berada dalam dunia saat ini, mungkin kita mengatakan, Tuhan, hidup saya, ya, seperti tidak berguna. Tetapi kalau kita kembali pada firman Tuhan, setiap kehidupan kita dipanggil oleh Tuhan sesuai dengan rencananya, yaitu kita harus memiliki pola pikir Allah dalam setiap kehidupan kita, ya. Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah adalah Allah pribadi yang sangat luar biasa, yang mana selalu menerima kita apa adanya. Sehingga saat ini tentunya supaya Allah itu tetap bekerja dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, di dalam nikah kita, maka kita harus memiliki dua syarat tadi, yaitu menjadi orang yang mengasihi Allah. Karena orang yang mengasihi Allah dikenal Allah. Dan orang yang kedua yaitu yang dipanggil Allah sesuai dengan rencananya. Luar biasa. Kebenaran firman Tuhan itu selalu membuat kehidupan kita ini semakin, ya, melihat, semakin menikmati, semakin menyaksikan betapa Allah kita itu, ya, akan bekerja, ya, kepada orang-orang yang mengasihi Allah dan kepada orang-orang yang dipanggil sesuai dengan rencananya. Dan tentunya ini menjadi kerinduan kita semuanya di dalam situasi kondisi saat ini, ya, untuk kita bisa mengasihi Tuhan, supaya Tuhan juga mengenal kita. Maka tentunya ada satu perbuatan-perbuatan yang harus kita lakukan, yang harus kita pertanggungjawabkan. Kita juga harus memiliki satu pola pikir Allah dalam kehidupan kita, ya. Kita harus sungguh-sungguh, ya, mengasihi Tuhan, dan panggilan Tuhan itu akan terus ditetapkan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah sepanjang minggu ini kita akan minta kekuatan Tuhan supaya kita akan terus mengasihi Allah, supaya Tuhan juga akan mengenal kita dan kita dipanggil oleh Allah sesuai dengan rencana Allah, yaitu
berencana supaya nama Tuhan ya dipermuliakan, supaya nama Tuhan dibesarkan, supaya lewat kehidupan kita ya banyak jiwa dimenangkan, banyak orang akan melihat bahwa di dalam pribadi kita ada Kristus, di dalam hidup kita ada karakter-karakter ilahi, karakter surgawi yang muncul setiap hari, setiap detik, setiap waktu, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Hidup kita yaitu bukan milik kita lagi, tapi hidup kita adalah milik Tuhan sepenuhnya. Puji nama Tuhan. Itulah renungan sepanjang minggu ini. Biarlah kita akan sama-sama menutup di dalam persekutuan ini dengan satu pujian, banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Haleluya. sesuai dengan rencana-Mu.
dalam hidup kami. Tuhan akan bekerja dalam setiap pekerjaan kami, masa depan anak-anak kami, bahkan masa depan gerejamu di tempat ini, keluarga kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu supaya kami terus senantiasa percaya, mengasihi Tuhan, supaya Tuhan akan mengenal kami. Kalau kami mengasihi Tuhan, Tuhan akan mengenal kami. Betapa bahagianya, betapa bangganya di dalam setiap kehidupan kami semua, seluruh jemaat di tempat ini, seluruh keluarga kami, setiap orang yang percaya. Ketika Tuhan mengenal kami, maka di situ kami akan menjadi orang-orang yang mampu untuk berjalan dalam dunia yang semakin hari semakin tidak menentu ini Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan dalam setiap kehidupan sepanjang minggu ini. Tuhan memberkati usaha, pekerjaan, kesehatan. Kami menyerahkan juga buat seluruh keluarga kami. Kami menyerahkan juga semua famili kami Tuhan. Terima kasih, kami percaya sepanjang minggu Tuhan akan menyertai kami semuanya. Kami serahkan juga pada saat ini Tuhan buat kehidupan kami yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan. Kami akan mengangkat tangan kepadamu pada saat ini Tuhan. Kami serahkan tubuh jiwa kami dalam tangan kuasa-Mu. Mari Tuhan curahkan berkat-Mu bagi kami sekalian, bagi keluarga jemaat kami, bagi keluarga kami semuanya, bagi seluruh Tuhan Yesus gereja-Mu di tempat ini Tuhan, bagi setiap keluarga jemaat di tempat ini. Engkau curahkan berkat-Mu, curahkan berkat Abraham, curahkan berkat Ishak, curahkan berkat Yakub, terlebih curahkan berkat damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan terus melingkupi hati, pikiran, dan jiwa kami mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kristus datang pada kali yang kedua, menjemput kami semuanya menjadi mempelai perempuan Kristus yang tidak tata celah di hadapan Tuhan, juga di hadapan sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami tutup ibadah pada saat ini. Haleluya. Amin.